teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puji Nurmala dengan NIM 24060099. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang anak tunagrahita dan juga strategi bimbingan yang digunakan oleh guru untuk mengajar anak tunagrahita. Nah, materi ini saya hubungkan dengan hasil observasi kemarin di SLB BC Yatira. Kita lanjut ke materinya. Oke, teman-teman pada tahu nggak apa itu anak tunagrahita? Oke, jadi anak tunagrahita itu adalah anak yang kemampuan intelektualnya itu di bawah rata-rata. Jadi mereka itu lebih lama nangkep penjelasan, terus juga mereka itu gampang lupa. Mereka itu pokoknya harus berulang kali untuk menjelaskan apa yang dibicarakannya itu. Nah, mereka juga itu lebih paham kalau misalnya gaya belajarnya itu memakai gambar, terus juga benda konkret ataupun kayak contoh nyata gitu diperagain. Nah, untuk kemarin pas waktu saya observasi ke SLB BC Yatira, saya menemukan di kelasnya itu kebanyakan anak-anak tunagrahita yang mempunyai kelainan Down syndrome. Nah, mereka itu fisiknya itu biasa saja seperti kita, cuman kayak mereka memiliki ciri khas masing-masing gitu. Untuk kemampuan akademiknya juga mereka itu kayak masih di tahap dasar banget gitu, soalnya kayak ada yang udah 3 tahun sekolah, dia tuh cuman kenal 3 huruf dan 3 angka. Kalau ibunya bilang huruf apa aja yang kamu tahu, pasti dia bilang cuman ABC, dia nggak tahu yang huruf-huruf lainnya gitu. Nah, untuk kemampuan menulisnya juga itu mereka masih butuh bantuan penggaris atau juga titik-titik kayak di LKPD-nya itu kan misalkan ada soal ya, tulisan soal, terus ibunya itu kayak ngasih titik-titik di soalnya, cuman dia tuh disuruh menebalkan itu gitu. Karena untuk menulisnya juga mereka masih kesusahan. Untuk cara berhitungnya juga mungkin mereka itu masih dasar banget ya, kayak nggak bisa gitu menggunakan, nggak bisa abstrak gitu, misalkan 1 tambah 1 itu berapa, nggak bisa. Jadi mereka itu harus kayak ada benda konkret dulu, misalkan ada apel 1 terus apel lagi 1, jadi disatuin jadi berapa gitu kata Ibu Isma. Soalnya mereka kayak harus terus menerus diulang pembicaraannya biar mereka nggak gampang lupa gitu. Nah, untuk cara berinteraksi dengan teman ataupun guru, mereka tuh bagus juga berkomunikasinya, tapi kadang mereka itu suka meniru apa yang kita bicarakan. Contohnya waktu itu saya pernah bertanya kepada anak yang tunagrahita itu, kata saya, apa yang kamu makan tadi pagi? Dia tuh ngikutin, apa yang kamu makan tadi pagi? Gitu katanya. Terus juga mereka itu kalau belajar suka ke distract sama teman-teman yang kadang ada yang keluar kelas, ke distract gitu mereka tuh, jadi pengen keluar, jadi gampang bosan juga kalau di kelas. Kadang juga ada anak yang dia tuh benar-benar gak mau sekolah kayaknya, terus kayak dipaksa sama orang tuanya untuk sekolah, dan di sekolahnya juga cuman nangis gitu, dia tuh kayak suka tantrum gak jelas gitu. Untuk pembelajarannya juga Ibu Isma itu menggunakan LKPD yang khusus, simpel dan juga mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, itu tuh dibuat untuk mengecek bagaimana si anak sudah berkembang atau belum gitu. Nah, kalau soal penilaian, Ibu Isma itu suka mengobservasi langsung, kayak melihat perkembangan mereka hari ke harinya. Terus juga dari portofolio. Nah, itu tuh dari hasil LKPD mereka dikumpulkan di satu map. Itu tuh untuk tugas akhir mereka, nah dinilai pas akhir semester. Nah, dari hasil observasi kemarin, saya merasa kalau teori-teori yang dipelajari di kelas itu sudah benar-benar dipakai di SLB. Dari mulai instruksi sederhana, pengulangan berkali-kali, terus juga dari media visualnya, sampai ke penilaian yang fleksibel sesuai dengan kemampuan si anak. Saya pribadi juga merasa sadar kalau mengajar anak-anak tunagrahita itu butuh kesabaran yang tinggi. Jadi guru juga tidak harus terburu-buru, karena anak juga memiliki ritme sendiri. Dan untuk kemajuan sekecil apapun itu harus dihargai oleh guru. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa mendidik ataupun membimbing anak itu tidak hanya soal materi saja, tetapi soal kesabaran, soal perasaan, dan juga soal kondisi si anak. Nah, dari observasi ini saya jadi lebih terbuka dan
dan juga merasa pengalaman ini tuh sangat penting buat saya sebagai calon guru. Mungkin dicukupkan sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun dari ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.